أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama dalam sebuah majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla akan permudah baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semua hingga kita dapat menyelesaikan kitab yang sebelumnya karangan Syekh Muhammad Syekh Nasir rahimahullahu taala, Muhammad bin Nasir rahimahullah azza wa As-Sa'di rahimahullah azza wa jalla. Sehingga uh, pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di mana dalam pembahasan kitab Tauhid ya ini terbagi menjadi 3 bagian. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kitab Tauhid jilid yang pertama, kitab Tauhid jilid yang kedua, dan kitab Tauhid jilid yang ketiga. Pada pembahasan di kitab Tauhid jilid pertama, kita akan lebih fokus dalam pembahasan mengenai Tauhid. Ya, Tauhid pembagiannya yang 3, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma was Sifat. Ya, kita akan lebih mendalami secara terperinci apa saja pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan 3 tauhid tersebut satu persatu. Kemudian di akhir bab kita akan membahas tentang al-wala wal bara dan bagaimana dampaknya di dalam perkara-perkara akidah. Kemudian dalam kitab yang kedua ya, kita akan membahas insyaallah tabaraka wa taala semua yang berkaitan dengan iman ya. Mungkin ini akan menjadi lanjutan pembahasan kita ya di kitab yang jilid yang kedua ini, tentang pokok keimanan yang kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ya. Nah, di jilid kedua ini lebih banyak pembahasan tentang keimanan, apalagi keimanan tentang rukun-rukun iman ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur. Itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang sebelumnya juga dibahas tentang definisi iman, hakikat keimanan, ya, dan pembatal-pembatal keimanan. Di jilid yang ketiga, di jilid yang terakhir, kita akan membahas secara terperinci apa itu syirik, ya, apa itu kufur, apa itu nifak, pembagian-pembagiannya seperti apa, dan apa itu riddah, ya, murtad itu apa. Lalu membahas tentang hal-hal yang membatalkan keimanan secara terperinci di bab yang keduanya. Di bab yang ketiganya kita akan membahas insya Allah tentang kesalahan-kesalahan ya mayoritas kaum muslimin berkaitan dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam kategori gulu, kecintaan terhadap ahlul bait ya, dan perkara-perkara lainnya yang berkaitan dengan bid'ah. Baik, insya Allah taala kita akan mulai pembahasan kita di jilid yang pertama ini berkaitan dengan kitab Tauhid ya. Kita insya Allah akan masuk ke dalam bab yang pertama, di mana bab di buku Tauhid jilid yang pertama ini terbagi menjadi 7 bab. Yang pertama adalah pengantar
studi akidah, kita diberikan mukaddimah terlebih dahulu. Ya, apa sih makna akidah? Apa pentingnya kita belajar akidah? Ya, lalu dari mana ya sumber-sumber yang benar kita ambil akidah kita? Ya. Lalu seperti apa bentuk penyimpangan dalam akidah dan bagaimana cara penanggulangannya? Ini di bab yang pertama. Kemudian bab kedua sudah masuk tauhid rububiyah. Bab yang ketiga tauhid uluhiyah, ya. Bab yang keempat tauhid asma wa sifat. Bab yang kelima al-wala wal bara. Oh, afwan, berarti hanya 5 bab ya. 5 bab. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Baik, insya Allah dibuka di halaman pertama dengan judul bab 1 pengantar studi akidah. Bab ini terdiri dari 3 pasal, ya. Pasal yang pertama adalah makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Pasal kedua, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Pasal ketiga adalah penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Baik, di halaman yang ketiga, silahkan dibaca. Minta tolong Ibu Isna, ada Ibu Isna? Ada Ustadz, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Silahkan Ibu dibaca di pasal pertama, makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi. Akidah berasal dari kata, apa ini bacaannya? Aqoda. Akad. Aqod, yang berarti pengikatan. I'taqadtu kaza, artinya saya beriktikad begini. Maksudnya, saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Akidah secara syara', yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Syariat terbagi menjadi 2, i'tiqodiyah dan amaliyah. I'tiqodiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqod atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut ausliyah atau pokok agama. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut fa'iyah atau cabang agama, karena ia dibangun di atas i'tiqodiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung benar dan rusaknya i'tiqodiyah. Maka akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
Juga di dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Rob, mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ayat-ayat di atas dan yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Karena itulah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Dan setiap Rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Ada di surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan seluruh Rasul. Apa ini bacaannya? Alaihimus salam. Ya. Selama 13 tahun di Mekah, sesudah bi'tsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah, karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Para da'i dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu, mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Baik, jazakillah khair. Di pasal yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah tentang apa sih itu akidah dan seberapa penting akidah itu untuk kita pelajari. Jadi memang dalam pasal yang pertama ini, ya, di dalam bab yang pertama ini, di jilid yang pertama ini memang menjadi ya landasan yang sangat pokok. Mengapa sih kita bahas kitab tauhid? Kenapa sih kita bahas kitab akidah? Kenapa kita bahas tentang keimanan? Seberapa penting hal itu untuk kita ketahui dan kita pelajari? Nah, ini semua ya secara umum sudah dibahas oleh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah dalam pasal yang pertama ini. Apa makna akidah secara bahasa atau disebutkan dengan secara etimologi? Ya, apa sih akidah itu secara bahasa? Secara bahasa Arab itu apa maknanya akidah? Aqidatun, aqaidu. Apa sih maknanya secara bahasa? Disebutkan oleh beliau, akidah berasal dari kata aqdun, ya, aqdun, yang berarti pengikatan. Ya, ini harus kita pahami bersama. Bahwasanya akidah itu secara bahasa adalah pengikatan. Misalnya, dalam bahasa Arab disebutkan i'taqadtu kadza. Artinya adalah saya beriktikad begini.
Maksudnya saya mengikat hati saya terhadap hal tersebut. Ketika saya berkata ya taqattu kada, berarti saya berkeyakinan seperti ini. Saya berakidah seperti ini. Saya mengikat hati saya dengan pemahaman ini. Baik. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Ya. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Ya, ini secara bahasa ya, pengikatan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Jadi di sini ya, Ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sudah mengetahui ya, secara bahasa akidah itu adalah pengikatan. Kemudian secara syara atau secara syariat, apa sih maksud akidah ketika ya dibahasakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah? Apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah secara istilah atau secara syariat yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir serta kepada kodok yang baik maupun yang buruk. Ini yang dimaksud dengan akidah. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Dan syariat itu terbagi menjadi dua. Ya, Islam itu pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada yang i'tiqadiyah, ada yang amaliyah. Apa itu i'tiqadiyah? Adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Seperti bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berzakat, bagaimana caranya berpuasa. Ya. Hal-hal yang seperti itu nanti pembahasannya dalam amaliyah. Sedangkan hal-hal yang di luar itu disebut dengan i'tiqadiyah. Ya. Seperti i'tiqad kepercayaan terhadap rububiyahnya Allah. Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang memberikan rizki. Allah lah yang memberikan ya anak. Allah lah yang mematikan. Allah lah yang membangkitkan setelah manusia semua mati. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan seperti itu masuk dalam ranah i'tiqadiyah. Begitu juga kepercayaan kita akan kewajiban beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah juga disebut dengan i'tiqadiyah. Juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Baik. Dan hal ini yaitu i'tiqadiyah disebut sebagai asliyah, yaitu pokok agama. Ya, kalau disebut sebagai pokok berarti tidak akan ada bangunan yang besar tanpa pokok yang kuat atau tanpa pondasi yang kuat. Ya. Ketika seseorang itu berbicara tentang syariat-syariat Islam dari segi amaliyah, maka itu akan menjadi omong kosong ketika asliyahnya yaitu pokok agamanya itu blong. Ya. Jangan sampai seseorang itu melakukan amaliyah tetapi i'tiqadiyahnya kosong. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah menguatkan i'tiqadiyahnya. Setelah i'tiqadiyahnya kuat, pondasinya kuat, barulah dia ya menguatkan amaliyah-amaliyahnya sehingga keyakinan, iman, tauhid, akidah seseorang itu menjadi keyakinan yang kokoh dan besar. Sedangkan amaliyah, kita bahas tadi bahwasanya syariat itu ada dua, ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. I'tiqadiyah itu berkeyakinan berkaitan dengan keyakinan, ya. Kemudian amaliyah itu adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti sholat, ya, gimana cara ruku, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana ya cara bertakbiratul ihram, bagaimana salam, mengucapkan apa, itu semua berkaitan dengan amaliyah. Zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut dengan far'iyah. Kalau tadi asliyah, pokok agama, kalau ini far'iyah, cabang agama.
Kalau kita membahas tentang mana yang lebih penting antara cabang dan pokok, tentu kita akan katakan yang lebih penting adalah pokok agama. Dan ini mengapa kita mempelajari akidah, mengapa kita mempelajari tauhid, mengapa kita mempelajari tentang iman. Karena ini adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian yang lainnya. Kenapa? Karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah. Yang namanya far'iyah itu dibangun di atas asliyah. Yang namanya cabang itu dibangun di atas pondasi. Ya, ibarat sebuah pohon, ya, tidak mungkin ada buah kalau tidak ada akar. Ya, tidak mungkin ada batang pohon kalau tidak ada akar pohon. Sehingga yang paling penting dalam sebuah struktur pohon itu sebenarnya apa yang tidak terlihat di mata kita, yaitu akarnya. Akarnya itu memang tidak terlihat di bawah, tapi itu akan menjadi hal yang sangat penting sekali ya guna berlangsungnya kehidupan si pohon itu dan seberapa besar manfaatnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Kalau pondasinya keropos, maka sudah dipastikan ya cabang-cabangnya itu akan keropos pula ya. Tapi kalau seandainya cabangnya itu kuat, kalau seandainya akarnya kuat, pondasinya kuat, asliyahnya kuat, pokoknya kuat, maka seluruh cabang-cabangnya, varia-varianya itu juga akan menjadi ya, komponen yang kuat. Sehingga ketika kita melihat sesuatu itu kita melihat dari sumbernya. Kenapa ini ya terjadi kerusakan di beberapa tempat atau beberapa titik. Ternyata setelah kita telusuri kerusakan utamanya itu karena akarnya rusak, ya. Karena akidahnya rusak, karena tauhidnya rusak, karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu nol. Nah, sehingga itu berimbas kepada kerusakan di mana-mana. Maka dikatakan akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Nah, ini sudah kita bahasakan berulang-ulang. Bahwasanya yang namanya akidah merupakan syarat sah sebuah amal. Apa mana syarat sah? Syarat sah itu ketika dia tidak dilakukan, ketika dia tidak terpenuhi, maka amalannya tidak sah. Ketika tidak sah berarti batal. Ketika batal tidak diterima. Ketika tidak diterima berarti sia-sia amalannya. Jadi memang yang harus kita pahami dalam pelajaran tauhid ini ya, kita harus memfokuskan diri kita terhadap sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Nyawa kita cuma sekali, kita hidup di dunia cuma sekali. Kesempatan kita terbatas, ya. Bagaimana di sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita dapat mempelajari sesuatu yang paling penting di antara hal-hal yang terpenting lainnya, yaitu meluruskan akidah, meluruskan keyakinan, dan meluruskan iman. Sehingga ketika kita melakukan amalan apapun itu, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah. Ini syaratnya. Maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang salih. Apakah hanya itu? Tidak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ya, berazam ingin masuk ke dalam surga, cukup pegang dua perkara ini. Beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dan beramal soleh. Apa maknanya ini? Kita menguatkan pondasi ya keyakinan dalam jiwa kita dan memperbanyak amalan-amalan yang masuk kategori amaliyah tadi. Tadi kita sudah belajar ya, syariat itu
Nah, bagi menjadi dua. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. I'tiqadiyah itu adalah semua yang berkaitan dengan keyakinan kita terhadap rukun-rukun iman. Sedangkan amaliyah itu adalah bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan atas kita. Jadi, ketika dua ini kita pegang, ya, ketika dua ini kita jaga, ya, akidah kita kita jaga, amalan kita kita jaga, ya, ibadah kita kita jaga, ya, kita banyak melakukan amalan-amalan yang saleh, kita selalu mempelajari hal-hal yang dapat merusak keimanan sehingga kita dapat menjauhkan hal-hal tersebut, ya. Maka ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi kita hidup di dunia ini sudah tahu ya visi misinya apa, targetnya apa, bagaimana kita menjalankan kehidupan. Itulah cerdasnya seorang mukmin, ya. Cerdas seorang mukmin, dia hidup di dunia ini sudah memiliki ya visi dan misi, dia sudah memiliki target, dia tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan benar sehingga dia berhasil dan sukses untuk masuk ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Di Al-Kahfi ayat 110 ini menjelaskan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka cukup bagi dia untuk melakukan keimanan tanpa kesyirikan dan beramal saleh. Dan ini masuk dalam kategori yang tadi disebutkan tentang syariat itu ada dua, yaitu i'tiqadiyah dan amaliyah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 disebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Sudah disampaikan kepada Muhammad, telah diturunkan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para anbiya, kepada para rasul. Lain asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, layah batan na'amaluka, maka niscaya benar-benar akan terhapuslah amalanmu. Ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Anbiya sebelum Nabi Muhammad, yang dimana ini juga berlaku kepada seluruh umat para Nabi dan para Rasul tersebut. Kalau seandainya engkau menyekutukan Allah dalam peribadatan, maka niscaya akan terhapus seluruh amalanmu. Amal kebaikan apapun ketika dilakukan kesyirikan maka akan terhapus. Kalau terhapus maka tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalan itu terhapus, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Allah sebutkan wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau tentu akan menjadi orang yang merugi, ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada kata-kata yang ya ditekankan dengan ya taukid. Taukid itu penekanan makna. Ya. Di sini kalau kita perhatikan ada kata layah batonna. Asli katanya itu adalah yahbatu. Tetapi di situ ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan lam dan tambahan nun di belakang. Layah batonna. Aslinya yahbatu, ketambahan lam dan ketambahan nun. Lam di depan dan nun di belakang. Begitu juga kata wala takunanna. Aslinya itu adalah takunu. Tapi ketambahan lam di depan, la, dan ketambahan nun di belakang sehingga menjadi latakunanna. Ya. Apa maksudnya di sini? Dua, ya, dua kita katakan harf atau dua huruf di sini yaitu lam dan nun ini bertugas sebagai taukid, penekan. Ya. Jadi sebenarnya kalau disebutkan nunnya saja itu sudah cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali tekankan dengan lamu taukid. Jadi benar-benar sangat yakin dan sangat pasti ketika engkau melakukan kesyirikan pasti benar-benar amalanmu akan sia-sia dan pasti benar-benar engkau akan termasuk orang yang merugi.
sebegitu dalamnya Al-Quran membahasakan ya tentang bahayanya kesyirikan. Dan ini khitab bukan dari Allah kepada umat ya kepada umat Islam atau kepada umatnya para rasul dan para anbiya secara langsung. Tetapi ini adalah khitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada para anbiya dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga mencakup umat-umatnya. Dan ini menjelaskan kepada kita akan bahayanya kesyirikan. Betapa banyak orang yang menjalani kehidupan ini, tetapi dia tersandung di sana dan di sini. Dia terjerembab dalam berbagai banyak bab-bab kesyirikan. Nah, sebenarnya bab-bab kesyirikan ini seseorang bisa selamat dari bab-bab kesyirikan ketika dia mengetahui ini loh syirik, itulah syirik, ini loh tauhid, itulah tauhid. Ketika dia mengetahui ini maka dia akan terhindar tuh. Ya. Sebagaimana seseorang ketika dia berjalan di tengah malam penuh dengan kegelapan, dia membawa alat penerang, maka dia akan bisa membedakan mana jalan yang bersih dan mana jalan yang penuh dengan bebatuan. Mana jalan yang tidak ada duri, mana yang jalan yang penuh dengan berbagai duri. Mana yang jalan benaran, mana jalan yang dihalangi oleh tembok. Dia akan bisa membedakan itu. Dengan ilmu itulah dia bisa membedakan mana perkara akidah yang dapat mendekatkan kepada Allah, mana perkara kesyirikan yang dapat menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi itu apa? Rugi itu ketika seseorang sudah melakukan sesuatu, ya, dia sudah modal. Dia sudah modal mengeluarkan uang, tetapi ternyata apa yang dilakukan sia-sia karena dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Begitu juga kata khasir ini, kata khasir dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan kata khasir, rugi. Orangnya sudah beramal, dia sholat, dia zakat, dia beramal. Secara zahir kita lihat dia melakukan amalan-amalan ahli Islam. Amalan-amalan ahli iman, ahli qiblah. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk dalam kategori merugi. Merugi itu bukan diistilahkan kepada orang yang sama sekali tidak beramal ya. Merugi itu diistilahkan kepada orang yang sudah dia mengeluarkan apa namanya ke uangnya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan waktunya, capek-capek, lelah-lelah, tapi ternyata itu malah menjadi bumerang bagi dia. Ini diistilahkan kepada orang yang merugi. Sehingga di sini ikhwati fillah ya azani Allah wa iyyakum, ya tadi setelah kita membahas tentang Al-Kahfi ayat 110, kita membahas tentang Az-Zumar ayat 65, ya ini semua membahas tentang bahayanya amalan syirik. Ya, jadi memang perlu kita untuk mempelajari akidah ini. Apalagi di sini Allah berikan kemudahan kita untuk mempelajari kitab akidah secara sistematis. Ya. Dari perkara-perkara tauhid uluhiyah, perkara-perkara tauhid rububiyah, perkara-perkara tauhid asma wa sifat, kemudian al-wala wal-bara, masuk ke dalam kitab kedua membahas tentang keimanan secara keseluruhannya dan pembatal-pembatalnya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hal-hal ya kufur, syirik, riddah, ya, bid'ah dan yang lain sebagainya. Baik, di Az-Zumar ayat 2 sampai 3, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah ya, tanpa menyekutukannya dengan segala apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Ya. Ingatlah, ala lillahi, hanya kepunyaan Allah lah ad-dinul khalis, agama yang bersih dari kesyirikan. Nah, ini berarti perintah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Karena kalau syirik itu sudah bercampur dalam ketauhidan atau tauhid, maka tauhid itu atau agama itu tidak lagi bersih. Maka di sini Allah sebutkan ad-dinul khalis. Apa makna ad-dinul khalis? Adalah agama yang bersih. Bersih dari apa? Tentu bersih dari kesyirikan. Sehingga di sini oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan mengatakan ayat-ayat di atas yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada Al-Kahfi 110 dan
walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian Az-Zumar 2-3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Ayat-ayat di atas dan yang senada. Maknanya apa? Ayat-ayat lain yang membahas hal-hal tersebut. Pentingnya menjaga tauhid, pentingnya menjauhkan diri dari kesyirikan. Yang jumlahnya banyak menunjukkan bahwa segala amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bersih dari syirik. Karena itulah perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Selama 13 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mentarbiyah para sahabat dalam bab akidah, dalam bab tauhid, dalam bab keyakinan. Ya. Dan hal pertama yang didakwahkan oleh para rasul kepada umatnya, jadi dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, semuanya sepakat ya, mengedepankan, memprioritaskan akan bab akidah ini terlebih dahulu untuk diketahui oleh umat-umatnya. Ya. Dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Allah. Jadi kalau tauhidnya sudah benar, maka urusan-urusan yang lain itu akan mengikuti secara otomatis. Adapun nanti kalau seandainya terjadi kekurangan dalam beberapa bab selain bab tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha mengampuni atas segala dosa. Karena hanya satu dosa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tidak mau untuk mengampuninya. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu mensifati zatnya dengan Ghafurur Rahim, ya, Maha pemberi ampun, Maha penerima taubat, Maha memberi rahmat. Tapi untuk bab satu ini Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah tidak mau lagi untuk mengampuni. Karena ini benar-benar keterlaluan dosanya, itu dosa syirik. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya para rasul itu mendakwahkan tauhid dari dulu hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Setiap umat ada rasul. Dan para rasul itu menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya, tagut ini apa? Segala sesembahan yang disembah selain Allah. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan para rasul dan Allah abadikan dalam surat Al-A'raf dalam beberapa ayat yang tadi disebutkan. Jadi para rasul selalu mengucapkan, "U'budullah", sembahlah Allah saja. "Malakum min ilahin ghairu", kalian tidak punya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan seluruh Rasul alaihimussalam. Jadi saking pentingnya urgensi tentang akidah dan tauhid ini, para Nabi dan para Rasul selalu memulai dakwahnya dengan hal tersebut. Bahkan selama 13 tahun di Mekah sesudah bi'tsah, sesudah pengangkatan, sesudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Ya. Karena memang ketika itu ahlu Makkah sendiri ya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang tersisa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ketika kondisi di Mekah sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul.
yang kemudian sudah banyak sekali terkotori oleh ajaran-ajaran jahiliyah, ya, seperti menyembah patung, menyembah berhala, dan berbagai hal lainnya yang masuk dalam perkara-perkara jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, itu untuk meluruskan akidah. Bukan berarti orang-orang, ya, kafir Quraisy itu ketika itu tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan dunia ini. Mereka tahu Allah yang kemudian mematikan dan menghidupkan mereka. Tapi masalah yang terjadi ketika itu adalah mereka tidak hanya menyembah Allah saja dalam peribadatan yang mereka lakukan, tapi mereka juga menyembah hal-hal yang lain. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau dikatakan kafir Quraisy itu tidak mengenal Allah sebagai Rabb mereka. Jadi dalam bab rububiyah itu orang-orang kafir Quraisy itu selesai, ya, khatam. Tapi masalah kerusakan akidah yang terjadi di kalangan kafir Quraisy yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah mereka itu adalah apa? Rusaknya tauhid uluhiyah. Jadi praktek ibadahnya itu penuh dengan hal-hal yang menyelisihi hakikat tauhid rububiyah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Jadi kalau kita baca sejarah para sahabat, bagaimana kuatnya mereka di medan peperangan, bagaimana tegarnya mereka di medan jihad, bagaimana kuatnya mereka, ya, dalam menyebarkan agama Islam. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, itu karena keimanan mereka itu sudah benar-benar, ya, dibentuk, sudah benar-benar jadi, sudah benar-benar kuat. Iman mereka itu bagaikan besi baja yang diterpa apapun tidak akan hancur. Ya, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, walaupun mereka tidak lagi berkumpul di satu tempat di Madinah, ya, para sahabat setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpencar, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ya, ada yang ke Yaman, ya, ada yang kemudian ke Mesir, ada yang ke Syam, ya, semua berpencar. Tapi setiap dari para sahabat tersebut, didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi penerang bagi sekitarnya, selalu menjadi menara, selalu menjadi, ya, cahaya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menterbiah mereka bertahun-tahun dalam bab tauhid dan akidah. Jadi untuk bab-bab selain itu akan ngikut secara otomatis. Orang itu kalau tauhidnya sudah benar, ya, keimanan sudah benar, akidah dia sudah benar, maka, ya, dia akan secara otomatis, ya, mengarah kepada pembahasan-pembahasan tentang fikih, pembahasan-pembahasan tentang amalia, syariat amalia yang tadi dibahas, ya, tentang sholat dan lain sebagainya. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Ya. Jadi bukan hanya para nabi dan para rasul yang meneruskan estafet perjuangan dakwah dari para ulama, itu juga mengikuti jejak yang sama yang dilalui oleh para rasul dalam berdakwah. Jadi cara mereka pun sama, ya. Jadi para sahabat ketika berdakwah, ketika para tabiin berdakwah, para tabiut tabiin berdakwah, sampai, ya, ulama-ulama istiqomah sampai zaman ini, mereka cara berdakwahnya rahmatullahi alaihim, ya, adalah dengan menjaga dan meluruskan dakwah tauhid, ya, dan juga pelurusan akidah. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Ini adalah pasal yang pertama yang kita bahas tentang makna akidah dan urgensi, ya, seberapa penting akidah itu untuk kita pelajari. Mana disebutkan akidah secara bahasa itu adalah pengikatan, akidah secara istilah atau secara syariat itu adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qadar dan qadarnya, ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan syariat. Syariat itu ada dua, ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. I'tiqadiyah itu yang berkaitan dengan kepercayaan, ya, terhadap rububiyah Allah, terhadap kewajiban beribadah kepada Allah, dan i'tiqad rukun iman yang lainnya. Ya, kemudian ada juga disebut dengan amaliyah, itu berhubungan dengan tata cara amal
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bahas tentang Al-Kahfi ayat 110, Zumar ayat 65, Zumar ayat 2 sampai 3 ya. Kemudian An-Nahl ayat 36 dan perkataan para nabi dan para rasul kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Jadi setelah ini kita harapkan jamaah sekalian ya ibu-ibu, kalau ditanya apa sih pentingnya belajar akidah, ini sudah bisa menukil dari pembahasan kita hari ini ya. Ditanya apa sih pentingnya belajar tauhid, belajar iman, itu ini ya, seperti ini ya. Kalau diajarkan, disebarkan ya, insya Allah akan menjadi penguat ilmu kita sendiri ya. Kita akan lebih menguasai materi ini ketika kita berusaha untuk mendakwahkannya, tentunya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, silakan dilanjutkan Ibu untuk pasal keduanya. Pasal kedua, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah adalah tauqifiyah. Akidah adalah tauqifiyah. Artinya, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manhaj as-salaf as-soleh as-solih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tiqad. Bahkan akidah mereka adalah satu, dan jamaah mereka juga satu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103, artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Juga di dalam surat Toha ayat 123 yang artinya, jika datang kepadamu petunjuk dari aku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Karena itulah mereka dinamakan firqah najiyah atau golongan yang selamat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat ketika memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang yang satu itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Hadis riwayat Ahmad. Kebenaran sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut
Telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan as-sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dan dari filsafat Yunani dan Romawi, maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat Islam. Baik, di pasal yang kedua ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Jadi, kalau tadi kita sudah paham tentang pentingnya belajar akidah, pertanyaannya dari mana kita ambil materi-materi akidah kita, ya? Apa sumber-sumber pelajaran akidah kita, ya? Di mana kita ya mencari akidah yang benar, ya. Dan bagaimana manhaj salaf dalam mengambil akidah? Kenapa sih harus manhaj salaf? Salaf itu kan dari kata salafa yaslufu. Ini adalah yang telah lalu. Jadi ketika kita mempelajari agama ini dan berusaha untuk mengamalkan agama ini, ternyata sudah ada orang-orang sebelum kita yang mereka memang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil cara beragamanya. Siapa mereka? Yaitu para sahabat, ya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah generasiku, yaitu generasinya para sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu generasi para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu generasi atba'ut tabi'in. Jadi memang ada orang-orang yang mereka ya, direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil akidah dari mereka. Itulah maknanya manhaj salaf. Ya, kita mengamalkan agama mengikuti orang-orang yang sudah mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, bagaimana manhaj salaf dalam mengambil akidah? Akidah itu disebutkan oleh beliau adalah perkara tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Dalil syar'i itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini tidak bisa berbicara masalah tauhid, masalah akidah, masalah hal-hal gaib dan yang lainnya tanpa dalil syar'i. Jadi segala apapun yang dibahas dalam perkara akidah itu akan menyesatkan kalau tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau tidak berdalilkan Al-Quran dan hadis, maka itu akan menyesatkan. Sehingga yang namanya akidah itu adalah tauqifiyah. Apa yang dibahas oleh dalil kita bahas, apa yang tidak dibahas oleh dalil tidak usah dibahas. Ya. Apa yang datang dengan dalil kita kaji, apa yang tidak dibahasakan dan tidak datang dengan dalil tidak perlu untuk kita kaji. Ya, karena semua itu terbatas dengan dalil. Apa yang sampai kepada kita, kita amalkan. Apa yang tidak sampai kepada kita dari dalil dari syar'i, tidak perlu untuk kita amalkan. Inilah yang menjadi dasar dalam akidah. Akidah itu tauqifiyah. Tidak ada bab ijtihad. Tidak seperti fikih. Fikih itu seseorang bisa berijtihad. Dia bisa ya, berpendapat. Seorang alim ulama itu bisa berpendapat dalam menentukan ranah fikih. Tapi seorang alim ulama tidak bisa ya dia berijtihad dalam ranah akidah. Ini harus kita pahami. Ya, bahwasanya akidah itu tauqifiyah sesuai dalil. Ya. Seorang ulama tidak bisa berijtihad dalam masalah akidah. Dia hanya dapat berijtihad dalam masalah far'iyah, masalah furu, masalah cabang, masalah fikih. Seperti amaliyah tadi kan kita bahas syariat itu ada dua, ada yang i'tiqadiyah, ada yang amaliyah. Nah, perkara-perkara i'tiqadiyah itu adalah perkara-perkara tauqifiyah yang tidak bisa kita bahasakan kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan perkara-perkara amaliyah itu masih ada beberapa bab yang seseorang ahli ilmu bisa sampai derajat ijtihad itu untuk berijtihad. Sehingga disebutkan tauqifiyah itu adalah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i.
tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya sangatlah terbatas kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa berpendapat sembarangan. Menurut saya, hemat saya, menurut pandangan saya, itu tidak bisa. Dalam bab akidah itu tidak bisa. Ditolak. Ya, ditolak. Dalam bab akidah harus qala Allah. Allah berfirman. Qala Rasul. Nabi bersabda. Harus seperti itu. Itu bab akidah. Sehingga kalau kita perhatikan, ya buku-buku tentang akidah, tauhid, manhaj salaf yang benar, itu selalu penuh diisi dengan dalil-dalil syar'i, dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab dikatakan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apa-apa yang wajib bagi Allah, ya, dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bagaimana kita mau berbicara tentang sifat-sifat Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membatasi sifat-sifatnya itu dalam Al-Quran dan hadis. Di luar itu kita tidak bisa, karena kita tidak tahu. Ya, di luar apa yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Di luar itu kita tidak bisa berbicara masalah tersebut. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dunia ini ditujukan untuk beribadah kepada Allah, ya. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman hidup kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengutus seorang rasul dari kalangan umat manusia untuk mempraktekkan kepada kita hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Mohon maaf sebentar ya. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu manhaj as-salaf as-salih, ya, as-salaf itu berarti orang-orang yang mendahului kita, as-salih itu adalah sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang saleh, ya. Orang-orang yang mendahului kita dari kalangan orang-orang yang saleh, maksudnya itu as-salaf as-salih itu maksudnya itu. Dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mau merujuk itu bukan kepada ulama-ulama yang dekat ya dengan kita. Dalam arti kata misalnya merujuk kepada ulama-ulama yang masih hidup di zaman ini atau yang baru meninggal 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Jangan. Kalau kita mau merujuk suatu permasalahan itu rujuklah kepada ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis tentang hak-haknya Allah, mereka mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah,
mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Ya, karena itu tidak ada pertentangan di dalam mereka di dalam bab i'tiqad. Ya, dalam bab akidah itu tidak ada pertentangan. Seluruh ulama salafan wa khalafan dari kalangan para ulama salaf tidak ada pertentangan dalam bab-bab i'tiqad. Berbeda dengan fikih. Bab fikih itu banyak sekali khilafat-khilafat ya, pertentangan, selisih pendapat, perbedaan pendapat dan yang lainnya. Tapi dalam bab i'tiqad tidak ada pertentangan. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Kenapa? Karena rujukannya satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj. Pokoknya orang ya mau dia hidup di belahan bumi manapun, di waktu kapanpun, ketika dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalimatnya akan satu, akidahnya akan benar, manhajnya akan satu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali agamanya Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sehingga Allah maknanya di sini bercerai-berai itu ketika seseorang itu tidak kembali dan tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika dia tidak berpegangan dengan tali agamanya Allah. Dalam Taha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang tidak akan sesat dan tidak akan celaka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang berpegangan teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bukan berpegangan teguh terhadap ulama ini dan ulama itu. Atau syekh ini atau syekh itu. Atau ustadz ini atau ustadz itu. Bukan. Ya. Ya. Dalam akidah, pengambilan akidah dan yang lainnya, rujukannya cuma satu. Ya. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kepada ustadz tertentu ataupun kepada syekh tertentu. Itu rujukan yang jelas. Karena itulah mereka dinamakan firqah najiyah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut sebagai firqah najiyah. Yaitu golongan yang selamat. Sebab Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa mereka lah yang akan selamat ketika memberitahukan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang kesemuanya itu di neraka kecuali satu golongan. Siapa golongan itu? Yaitu golongan yang disebut dengan firqah najiyah. Yaitu golongan yang selamat. 73 masuk kecuali satu yang selamat. Ketika ditanya tentang yang satu itu, siapakah satu yang selamat itu? Nabi SAW menjawab. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hum man kana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan satu yang selamat itu adalah mereka yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku dan para sahabat pada hari ini. Ya, yaitu orang atau golongan, yaitu siapapun yang ajarannya ya sama dengan ajaran yang hari ini aku berada di atasnya. Yang sama dengan ajaran para sahabat. Ya. Jadi ada kesamaan antara keyakinan orang tersebut dengan keyakinan para sahabat. Ya. Ada kesamaan antara amaliyah orang tersebut dengan amaliyahnya para sahabat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan barometer kebenaran, standar keselamatan itu adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan inilah yang menjadi ya standar kebenaran yang hakiki. Karena banyak sekali golongan-golongan ya kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Al-Quran dan hadis
tetapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi ketika kita ditanya nih, rujukan kita dalam berakidah itu harus jelas. Ya, Al-Quran, hadis menurut pemahaman para sahabat. Atau diistilahkan menurut pemahaman para salaf. Salaf itu maksudnya sahabat. Ya, tanpa kriteria yang jelas ini, maka semua akan rancu. Jangankan ya apa namanya orang-orang yang tersesat banyak di dalam bab akidah ya. Banyak sekali orang-orang yang kemudian ya mereka mengatakan rujukan saya Quran dan hadis. Tetapi setelah kita teliti lebih dalam, ternyata pemahaman Al-Quran dan hadisnya dipahami versi sendiri. Ya, dia tidak menisbatkan pemahamannya, tidak ngikut seperti pemahamannya para sahabat atau para salafus saleh. Ini tidak benar. Ya. Jadi hadis ini memang benar-benar menjadi rujukan ya bahwasanya seseorang itu ketika dia kembali kepada Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena pemahaman para sahabat itu adalah sesuai dengan pemahamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang selamat dari satu golongan itu? Mereka adalah yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku dan sahabatku pada hari ini. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Kebenaran sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan as-sunnah. Jadi kalau disebutkan di sini ya oleh beliau, apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ini ya sudah terbukti ya, bahwasanya akan ada orang-orang yang mereka mengamalkan agama ini, mereka mendalami akidah ini, tetapi landasannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka akan tersesat dan itu sudah terbukti. Ya, di mana disebutkan yaitu di atas landasan ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu filsafat ya. Ilmu mantik, kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani dan Romawi. Belajar akidah kok pakai filsafat. Belajar akidah kok pakai mantik. Pakai ilmu kalam. Ini tidak akan ketemu. Kenapa? Karena rujukannya sudah beda. Umat Islam itu belajar akidah, belajar keimanan, belajar i'tiqad, merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis menurut pemahaman para sahabat. Cukup itu saja. Ya. Adapun kalau orang dia memahami akidah melalui filsafat, dia melalui ya kaidah-kaidah mantik, ilmu kalam yang diwariskan dari filsafat Yunani dan Romawi, maka rujukannya itu sudah beda dan hasilnya pun tentu akan berbeda juga. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat Islam. Jadi kalau akidahnya itu sudah rusak, maka secara otomatis ya hal-hal yang lain pun akan ikut rusak. Jadi kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan apapun yang terjadi di masyarakat Islam secara umum itu karena rusaknya masalah akidah. Ya, karena kerusakan masalah akidah. Jadi di pasal pertama tadi kita belajar tentang urgensi mempelajari akidah, tapi di pasal yang kedua kita diingatkan oleh hati-hati ya. Memang belajar akidah itu penting, tapi jangan sembarangan belajar akidah. Memang akidah itu sangat penting untuk kita pelajari, tapi jangan sampai mengambil sumber akidah yang salah ya, atau menjadikan sumber akidah selain ya mengikuti manhaj salaf. Nah, ini hati-hati. Karena dia akan ya berujung kepada ya retaknya akidah seseorang, keroposnya keyakinan seseorang, dan itu ya akan menyebabkan dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Jadi di pasal yang kedua ini ya dia harus memperhatikan dari mana sumber akidah yang dia pelajari. Apakah dari Allah dan Rasulnya ataukah dari yang lain. Baik, silahkan dibaca pasal yang ketiga, Ibu. Lanjutkah? Ya, apa ini sudah? Nggak tahu, terserah. Oke. Atau sudah aja jam 2 sudah ya? Baik, fair insyaallah.
Karena pembahasan pasal 3 ini lumayan panjang juga ya. Di sini kita membahas tentang penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Baik, mungkin itu. Jazakillahu khairan. Ada Ibu, siapa tadi? Ibu Isna ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berbagai kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan nanti untuk ditanyakan. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada Ustadz yang sudah menjelaskan dan juga kepada jemaah yang sudah membaca. Untuk berikutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Seperti biasa yang ingin bertanya langsung silakan di unmute atau bisa melalui chat yang nanti insya Allah akan Anda bacakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan tafadhol. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Halaman 7. Umatku terbagi 73 golongan. Berarti itu perbedaannya di akidah ya? Di itikotnya yang menjadi berbeda, bukan di amaliyahnya. Iya, masalah akidah yang berbeda. Oke, jadi juga ketika kita mengetahui khawarij juga dia di itikot juga yang berbedanya ya? Apa, Ibu? Khawarij? Iya, Iya, khawarij. Khawarij itu kan masalah akidah juga, permasalahan di akidah kan. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah semuanya di masalah i'tiqadiyah. Itikot, oke. Kalau amaliyah berbeda masih bisa ditoleransi. Nah, itu kembalinya kepada nanti ya seberapa besar usaha dia untuk mencari kebenaran. Oh gitu. Itu masalah-masalah far'iyah ya. Kalau misalnya dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran tapi ketemunya sama ya guru yang menunjukkan cara-cara beribadah yang seperti itu dan dia sudah maksimal usahanya, Ya. tidak ada pertentangan kepada kebenaran ya, yaitu Allah ya balas ya. sesuai dengan kemampuan dia. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon diulang penjelasannya tentang ini, ilmu kalam dengan mantik. Saya memang pernah mendengar tentang ilmu kalam gitu ya. Kemudian alhamdulillah di saat yang sama saya mendapati beberapa tulisan bahwa kita tidak boleh belajar ilmu kalam karena dia dari filsafat. Tapi ada juga yang saya belum mendapat jawaban adalah tentang mantik. Sebetulnya tuh mantik itu kalau penjelasannya secara apa ya, secara gampang tuh seperti apa Ustaz? Mantik itu maksudnya apa sih? Gitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ilmu mantik itu ya ilmu logika. Ya. Ilmu yang mengedepankan dengan ya logika. Dia mengedepankan logika dibandingkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi mengedepankan akal. Itu secara mudahnya memahami tentang ilmu mantik. Iya, makasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah dan bertanya dan penjelasan dari Ustaz. Bagi yang ingin bertanya selanjutnya dipersilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang mau hendak saya tanyakan begini, artinya kita harus mencukupkan bahwa memahami akidah agamanya Allah Ta'ala ini kan tadi disebutkan taufikiyah, dalil ya Ustadz berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang harus ditambah selalu tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ada kata saat selanjutnya itu tuh pemahaman sahabat itu yang harus
bold ya Ustadz, artinya dihitamkan, artinya diperjelas gitu ya Ustadz, karena kita lihat di banyak media mengutip Al-Quran ataupun As-Sunnah, tetapi tidak menyelisihin pemahaman para sahabat. Begitu ya Ustadz? Iya benar, ya itu poin itu banyak sekali ya yang lalai dalam menyampaikannya atau dalam mengamalkannya. Jangankan itu ya, seperti misalnya kayak LDII misalnya. LDII itu kajiannya ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Kalau dilihat itu kajian-kajiannya kajian-kajian ahli hadis ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana keyakinan mereka dan pemahaman mereka terhadap agama sangat jauh dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi untuk mengatakan rujuk kepada Quran dan Sunnah sendiri itu tidak cukup, ya. Tapi harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bagaimanakah para sahabat memahami teks itu? Bagaimana para sahabat memahami dalil itu, ya? Apakah seperti itu pemahamannya atau tidak? Kalau iya kita ikuti, kalau tidak kita tinggalkan, ya. Seperti itu Allah taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, supaya ringkas nih Ustadz. Silakan. Antara kan suka nyaru nih Ustadz. Apa sih perbedaan akidah dengan tauhid? Kan suka bilang nih, tauhid apa, akidah apa? Bolehkah Ustadz didefinisikan akidah itu apa, tauhid itu apa? Begitu Ustadz. Nah, barakallahu fikir. Akidah tadi yang kita bahas itu adalah secara bahasa itu pengikatan, ya. Seseorang dia meyakini dengan hatinya, ya. Dia meyakini, mengikat suatu pemahaman, suatu kepercayaan, suatu keyakinan di hatinya. Dan itu secara istilah diartikan dengan rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya tentunya. Kemudian kalau tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan, ya. Hanya menjadikan Allah itu satu. Jadi ketika dikatakan tauhid itu adalah ilmu yang kita pelajari agar kita istiqomah menjadikan Allah itu satu di tujuan ibadah kita. Ya. Nah itu ketika kita belajar tauhid itu ada cakupan masalah akidah juga. Jadi tauhid itu lebih khusus dibandingkan akidah. Akidah itu lebih umum. Karena di akidah itu kita belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada nabi, para nabi dan para rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Tapi kalau berbicara masalah tauhid, maka itu berbicara hanya bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bagaimana mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Itu secara umum seperti itu. Allah taala alam. Artinya di sini Ustadz, tauhid itu lebih spesifik ya Ustadz, akidah itu Ya. lebih secara global ya Ustadz. Ya. Kalau bisakah Ustadz memahami akidah itu berarti di sini nanti bisa akidahnya salah itu menjadi bagian dari ada kekufuran, sedangkan tauhid itu disebut dia kafir, sedangkan tauhid ini adalah menyekutukan Allah, disebut dianya situ musyrik. Begitu kah Ustadz bisa memahaminya secara global? Maksudnya akidah itu bab kekufuran sedangkan tauhid kesyirikan. Iya, begitu. Bisa dibuat seperti itu kan pembagiannya Ustadz? Enggak bisa. Tadi saya Ustadz, bukan Enggak, demikian ya. Tadi ya. yang Ustadz sampaikan berarti tauhid itu bagian dari akidah ya, Benar. bagian dari akidah. Sedang orang melakukan kesyirikan itu berarti kan dia disebut musyrik ya Ustadz, tetapi tidak bisa dipisahkan langsung mengatakan terpisah demikian ya Ustadz. Baik Ustadz. Iya, berarti ketika dia melakukan kesyirikan, dia rusak di tauhidnya. Ketika tauhidnya rusak, ya sudah otomatis akidahnya rusak karena cakupan akidah itu lebih luas dibandingkan dengan tauhid. Bisa jadi dia dia iman kepada malaikatnya bagus, iman kepada hari akhirnya bagus, tapi dia melakukan kesyirikan, berarti iman kepada Allahnya itu rusak, berarti kan? Ya, bab iman kepada Allahnya itu rusak, berarti bab tauhidnya dia, pengesaan Allahnya itu dia rusak. Nah, itu yang sekedar istilah saja sih. Tapi kalau misalnya ada suatu kalimat hanya datang
kata tauhid saja, maka juga mengandung makna akidah. Akidah saja mengandung makna tauhid, karena itu semua satu kesamaan. Seperti Islam dan iman lah kurang lebih. Kecuali kalau misalnya itu dalam satu konteks kalimat baru memiliki definisi masing-masing. Baik Ustadz, berarti memahaminya sebagaimana terbagi Islam, iman dengan ihsan itu ya Ustadz ya. Kalau kalau dia terpisah memaknanya berarti dia jadi satu kesatuan, tapi kalau dia disebut satu-satu sendiri-sendiri berarti jadi dia menjadikan satu kesatuan begitu ya. Sama dengan akidah dengan tauhid demikian ya Ustadz. Benar. Baik Ustadz, alhamdulillah jazakallah khair. Amin, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dari Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya nih Ustaz, mengenai manhaj Ustaz. Berarti apakah bisa disebut dalam surat Al-Fatihah itu kan ada yang tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya Ustaz. Apakah jalan yang lurus itu hanya bisa ditempuh dengan kita mengikuti manhaj salaf ini Ustaz? Apakah jalan yang lurus itu hanya bisa ditempuh dengan mengikuti manhaj salaf? Nah, Ustaz. Iya, benar. Tidak bisa dengan cara yang lain. Berarti kalau cara yang lain itu kan, karena dikatakan manhaj salaf itu kan berada di pertengahan. Di samping kanan kirinya itu berbagai manhaj yang punya gulu dan tasahul. Misalnya akidah Khawarij dengan Murji'ah. Itu kanan kiri tuh. Ahlussunnah atau disebutkan manhaj salaf itu di tengah-tengah. Kemudian ya Qadariyah dengan Jabariyah. Nah, itu kanan kiri tuh. Mana salaf itu berada di pertengahan, ya. Kemudian misalnya contohnya Mu'attilah dengan Musyabbihah dalam bab asma wa sifatnya Allah. Maka pemahaman salafus saleh itu berada di pertengahan, ya. Tidak se ekstrim yang sebelah kanan dan juga tidak bermudah-mudahan seperti golongan sebelah kiri. Jadi kalau dikatakan ihdinas siratal mustaqim itu adalah sesuai pemahaman dengan manhaj salaf, itu benar. Nah, gimana? Masya Allah. Ya Ustaz, karena kan di era ini kan dengan begitu luasnya informasi, jadi kita harus benar-benar memfilter yang mana ilmu yang akan kita ambil gitu Ustaz. Yang mana yang sesuai dengan manhaj salaf ini Ustaz gitu ya. Iya, dan manhaj salaf ini bukan suatu klaim yang diklaim oleh sebagian kelompok. Tidak ya. Manhaj salaf itu rujukannya jelas tadi, ya. Rujukan jelas yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, sesuai pemahaman sahabat. Jadi siapapun orangnya ketika dia mengajak kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan sesuai pemahaman sahabat, berarti dia berada di manhaj salaf. Manhaj salaf itu apa sih manhaj salaf? Jalannya orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan orang-orang saleh. Itu maksudnya ya, manhaj salaf. Salaf itu, salafa yaslufu itu sama dengan sabaqa yasbiqu. Orang-orang yang telah mendahului kita. Mendahului kita itu siapa? Apakah nenek moyang kita? Bukan itu bahasa. Yang mendahului kita itu maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Walaupun ya ustaz tersebut atau syekh tersebut ya bukan dari orang yang kita kenal misalnya. Tapi ketika dia merujuk kepada hal tersebut berarti dia adalah bermanhaj salaf. Jadi bukan klaim yang kemudian diklaim oleh sebagian kelompok. Wallahu taala alam. Insyaallah jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Pak Ustadz nambah lagi. Tadi mengenai manhaj. Apakah manhaj itu sama dengan mazhab? Dan apakah kita harus bermazhab? Atau gimana? Saya nggak paham. Itu kan mazhab tuh seperti 4 imam punya 4 mazhab. Apakah kita beragama harus mengikuti mazhab? Demikian Pak Ustadz. Terakhir nanyanya. Barakallahu fiik. Untuk mazhab itu kan dari kata zahaba yadhabu. Ya. Mazhab itu maknanya adalah pendapat dan lebih khususnya banyak diistilahkan dengan pendapat-pendapat masalah fikih sehingga dikatakan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik. Itu adalah pendapat dalam ranah fikih. Sedangkan manhaj itu
penggunaan istilahnya lebih banyak dalam perkara-perkara akidah, bukan perkara-perkara fikih. Ya, penggunaan masalah manhaj. Ini istilah saja sebenarnya. Sedangkan madhab itu penggunaan istilahnya lebih banyak digunakan dalam istilah-istilah fikih. Kalau kita merujuk kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup atau ranah yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku dan setelahnya. Maksudnya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, itu imam yang 4 itu masih masuk dalam situ tuh. Masih masuk dalam 300 tahun pertama. Ya, 300 tahun pertama. Hijriah. Ya, dari 0 sampai 300 itu disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya generasi. Nah, kalau kita melihat ya bahwasanya seseorang itu ketika dia mengamalkan apapun yang tidak diamalkan oleh orang-orang yang hidup dari zaman sahabat sampai para atba'ut tabi'in, berarti dia sudah datang dengan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu baru itulah yang kemudian dilarang dan masuk dalam ya konteks bid'ah. Ya, konteks bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan, sesuatu yang tidak pernah ya dipraktekkan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, dari kalangan para sahabat yang tentunya di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga dengan para atba'ut tabi'in dan para tabi'in. Apakah kita harus bermadhab? Madhab dalam arti kata mengikuti jalan para sahabat tabi'in dan para tabi'ut tabi'in secara umum? Jawabannya iya. Tetapi kalau itu dipahami harus bermadhab fikih dengan madhab imam tertentu, maka itu tidak ada kewajiban yang mewajibkan hal tersebut secara terperinci. Maksudnya tidak ada kewajiban dari Allah Azza wa Jalla Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kamu ikuti satu imam Syafi'i saja misalnya, ikuti imam Maliki saja, tidak. Yang penting apa yang kita yakini dan apa yang kita amalkan dari amaliyah-amaliyah itu tidak keluar dari imam 4 madhab itu ataupun dari khairul qurun itu tadi, sebaik-baik generasi. Yaitu generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau ada yang keluar dari itu berarti itu sesuatu yang baru, muhdats. Nah, Ustadz, berarti yang imam 4 madhab tadi, ya, imam di dalam 4 madhab, kalau tadi disebutkan mereka itu di areanya area fikih, berarti imam 4 madhab manhajnya sama, gitu ya Ustaz? iya sama, tentu. Kan tadi kita bahas kan, para ulama itu tidak bersilang pendapat dalam bab akidah, tapi mereka bersilang pendapat dalam bab fikih. Ya, Oke, paham. Ya. Dalam Jazakallahu bab khair Ustaz. akidah sama. Ya, penjelasannya ini. Paham, amin wa Ya. iyyakum. Terima kasih Pak Ustadz, menjadi jelas sudah. Iya, iya betul. Artinya gini, Alhamdulillah. Ustadz. Ya, alhamdulillah. Artinya gini Ustadz, kami masih ini kan semua ibu-ibu ini lebih kurang, kalau bahasanya kita tuh beda tipis ya Ustadz. Artinya gini, artinya gini, masih belum clear antara manhaj dengan mazhab gitu loh. Artinya seolah-olah kalau saya sendiri kalau boleh Yang jelas testimoni, ngomongnya madhab dan yang jelas ngomongnya ya, madhab dengan manhaj ya. Artinya begini, saya sendiri kalau ditanya saya ini sebenarnya bermazhab ke siapa sih, karena di sini sebut kita orang Indonesia adalah Syafi'i, saya bilang iyakah gitu loh. Artinya kan masih bingung. Kalau saya yang saya pahami salah kah Ustadz, bahwa yang dipahami itu Al-Quran dan Sunnah itu jika ada dalilnya yang sahih gitu loh Ustadz. Kalau sunnah itu yang kita pakai. Saya nggak tahu apakah ini mazhabnya itu Ambali, Syafi'i ataupun Maliki apa segala macam itu. Bisakah seperti itu Ustadz? Cukup memahami demikian saja Ustadz. Bagaimana Ustadz? Gimana Bu Met? Jadi bilangnya gimana? Artinya gini, kan kalau secara 4 mazhab tadi itu kan bagian dari fikih ya Ustadz.
Oke. Ya. Nah, dalam segala fikih ini saya tidak suka tidak terlalu paham dengan mazhab itu gitu loh Ustaz. Tapi melakukan sesuatu amal itu berdasarkan dalil. Kalau ada hadisnya yang sahih saya lakukan. Apakah ini nanti di sini mazhab ini menggunakan ini atau tidak? Saya tidak melihatnya ke sana. Bisakah terlepas dari itu saja Ustaz? Bolehkah Iya. demikian? Boleh, 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 boleh. Nah, kenapa ada madhab Imam Syafi'i? Kenapa ada madhab Imam Malik? Kenapa ada madhab Imam Abu Hanifah? Kenapa ada madhab Imam Ahmad? Para imam empat itu mereka berusaha untuk mengajarkan ya amalia-amalia agama dalam bab fikih tentunya ya. Seperti bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara umrah, dan berbagai hal-hal lainnya dalam bab-bab fikih. Sesuai dengan ijtihad para a'imah tersebut. Yang dimana para a'imah tersebut rujukannya sama. Rujukannya sama. Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Ya, para a'imah empat itu semua sama. Cuma sudut pandangnya, cara berdalilnya, ya, kaifiyatul istidlalnya, terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga itu mempengaruhi hasilnya, endingnya juga berbeda. Ada yang menghalalkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mensunahkan, ada yang memubahkan. Kenapa endingnya itu berbeda pada rujukan sama? Dari sudut pandangnya melihat dalil. Nah itu nanti pelajarannya ada, pembahasannya ada di usul fikih. Ya, bagaimana seorang mujtahid itu dia ya berdalil. Jadi dalil itu ibarat apa namanya bahan masakan bahan masakan ini kita mau olah seperti apa. Nah setiap orang itu punya cara tertentu atau punya cara sendiri-sendiri dalam mengolah itu ya. Mengolah itu di dalam mazhab Imam Syafi'i punya metode tertentu, dalam mazhab Imam Ahmad punya metode tertentu sesuai dengan ya ijtihad dan kapasitas ilmu dari para a'imah tersebut. Ada juga ya yang hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah azza wa jalla yang menurut Imam Syafi'i itu adalah hadis yang sahih. Tapi ternyata menurut Imam Ahmad hadis itu hadis yang dhaif, tidak bisa dipakai untuk hujah. Sehingga hasilnya pun berbeda. Imam Ahmad tidak membolehkan, Imam Syafi'i membolehkan. Kenapa itu bisa berbeda? Karena memang sudut pandang dalam melihat dalil itu berbeda. Bukan berarti yang ya, kita berikan uzur kepada Imam Syafi'i dalam bab-bab tersebut karena beda cara pandangnya itu ya. Menurut Imam Syafi'i ini hadis yang sahih, menurut ulama yang lain itu hadis yang dhaif. Dan ini ya kita sebagai seorang talibul ilmi yang mubtadi, ya kita melihat ini ya, yang mana yang menurut kita lebih dekat kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah ya kita ikuti. Ketika itu tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau lebih jauh dibandingkan dengan pendapat yang lain ya kita tinggalkan, ambil pendapat yang paling dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mudah-mudahan dengan dijelaskan ini menjadi jelas. Begitu Ustaz. Amin, amin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Ustaz masih ada waktu Ustaz untuk menjawab pertanyaan? Nah, silakan. Baik, bagi yang ingin bertanya lagi, silakan, tafadhali. Iya, Ustaz, yang sepertinya rangkuman materi kita kalau melihat di surah 42 ayat 13 itu bahwa itu semuanya sudah rangkum di situ, tapi kenapa ya kita masih terpecah belah? Iya, kemudian orang-orang musyrik sangat susah mengikuti dalil. Itu sepertinya betul-betul terangkum di ayat itu, Ustaz. Masya Allah. Mohon Ya, penjelasannya di ayat itu, Ustaz. Tentang terpecah belahnya umat, kemudian beratnya
bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang benar di surah 42 ayat 13 Ustadz. Surat 42, surat Asy-Syura maksudnya. Nah Ustadz, di Ayat ayat 13. 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Baik, Masya tadi Allah. dibahas Akbar. Ya, Ustadz. tentang perpecahan. Tentang perpecahan. Di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang agama yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi maknanya apa? Allah mewahyukan apa yang Allah wahyukan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Nuh, ya, para rasul tersebut sama dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa isi wahyunya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Ya, tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Karena perpecahan itu sendiri, ya, faktor utamanya bukan hanya ya selisih pendapat tentang agama itu atau tentang substansi pembahasan itu. Bisa juga dalam konteks hawa nafsu. Ya, seorang itu kenapa dia tidak mau memperjuangkan agama? Kenapa dia tidak mau untuk menegakkan agama? Karena dunia itu di dalam hatinya itu masih besar. Itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Kecintaan dia terhadap dunia masih besar. Kecintaan dia terhadap hubbud dunia itu begitu besar. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama. Tegakkan agama ini bukan kita menegakkan agama secara sembarangan, tidak, tetapi agama itu tegak pertama kali dengan fondasi yang kuat, yaitu dengan tauhid. Ya, seseorang yang tauhidnya itu sudah benar, maka syariat-syariat yang lainnya mengikuti sebagaimana itu metodenya para rasul. Nabi SAW mengajari para sahabat selama 13 tahun tauhid. Kemudian 10 tahun berikutnya diajari tentang syariat-syariat. Ya, waktunya lebih sedikit, tapi begitu tunduk dan begitu taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena fondasinya sudah kuat. Meninggal Rasul bukan berarti para sahabat murtad, ya, meninggalkan agama, tidak. Mereka menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama, mendakwahkan agama ke seluruh penjuru dunia. Ya, itu bagaimana ya metodenya Nabi SAW yang sudah nyata-nyata berhasil. Kemudian apa dikatakan? Sangat berat bagi orang-orang musyrikin untuk mengikuti agama yang kalian serukan pada mereka. Ya, karena itu menyelisihi hawa nafsu dari orang-orang musyrikin. Kalau kita pelajari nanti insya Allah ya, kesyirikan itu kan banyak ya. Ada syirkul i'rad ya, paling syirkul ta'ah, syirkul mahabbah ya. Berbagai penyebab kesyirikan dan berbagai jenis kesyirikan itu banyak sekali dalam pembahasan-pembahasan akidah, dalam pembahasan tauhid. Sehingga ya, seseorang itu ketika dia lebih mengedepankan apa yang dia cintai dibandingkan dengan tauhid dan akidah, tentu dia akan ya, terjatuh dalam bentuk kesyirikan. Ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang Allah kehendaki pada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi seseorang itu ketika dia sudah menetapkan dirinya, mengazamkan, mengikrarkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu dia untuk membuka hidayah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka benar-benar lanahdiyannahum subulana. Kita akan berikan mereka hidayah untuk sampai kepada kami. Sehingga barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendalami agama, itu jaminan Allah pasti dia akan dapat. Ya, dia akan diberikan hidayah, dia akan diberikan kemudahan untuk memahami agama ini dengan benar, ya, dan dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama ini dengan benar. Jadi memang dakwahnya para nabi dijelaskan dalam ayat ini, dakwahnya para rasul itu sama, yaitu untuk menegakkan agama berdasarkan fondasi tauhid, ya. Dan bagaimana orang-orang musyrikin itu sangat sulit, ya. Mungkin kita dengan orang-orang musyrikin itu sama
Ya, dalam beberapa bab fikih itu mungkin sama. Tapi dalam akidah berbeda. Mereka mau ngikutin kita susah, berat kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini berat. Kaburat ya. Berat bagi orang-orang musyrikin itu untuk mengikuti apa yang kita serukan. Kita hanya menyerukan kepada mereka sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya, sesembahan selain Allah itu jauhi, tinggalkan. Ya. Jangan menyembah selain Allah itu saja. Adapun tata cara ibadah, itu mungkin ada beberapa kesamaan. Ya. Tapi dalam akidah, dalam tauhid itu sangat berat bagi mereka. Ya. Kenapa? Ya karena hawa nafsunya, ya, syubhatnya, syahwatnya itu masih besar. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah tutup dengan barang siapa yang dia bermujahadah, ya, dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan pilih dia. Allah akan beri hidayah dia, ya, bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan jawaban dari Ustaz Abu Ayyub. Baik, selanjutnya dipersilakan kembali jika ada yang ingin bertanya. Tafadhali. Bismillah, Ustadz, ini mau tadi mau bertanya tapi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustadz untuk mengenai tanggapan atau menyikapi kita dalam perbedaan manhaj ya Ustadz. Kalau masalah fikih kan memang banyak perbedaannya dari manhaj Syafi'i ataupun Imam Ahmad. Jadi cara kita mensikapi perbedaan itu adalah dengan cara memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya Ustadz? Iya benar. Ini untuk ya, nah Ustadz, soalnya kadang masih bingung. Misalkan banyaklah perbedaan pendapat, cuma kita kadang memakainya bukan kadang sih, kebanyakan masih memilih yang mudah atau yang bisa gampang untuk dijalaninnya. Kalau misal pendapat Imam Syafi'i itu sulit, dirasa sulit gitu kan ya. Jadi untuk perbaikan ke depannya agar kita bisa lebih memilih bukan yang sesuai hawa nafsu kita ya Ustaz, tapi Iya kita benar. lebih yang memilih kadang masih memilih kesanggupan gitu Ustaz, bukan yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sudah terjawab sih sebenarnya dengan Ustadz, cuma ingin lebih menegaskan lagi. Itu aja Ustadz. Jasa khair Ustadz untuk ya. Amin, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jadi kalau memang ada permasalahan-permasalahan seperti itu, ya ditanyakan kepada Ustadz yang menyampaikan, Ustadz Afwan, dalilnya apa gitu kan. Ini tata cara seperti ini, dalilnya apa, ya. Kita berkeyakinan seperti ini, dalilnya apa, ya. Itu ditanyakan kepada ustadznya, kepada syekhnya, kepada tokohnya, ya. Ini kita ambil, kita catat, oh ini dalilnya ini. Terus sama ustadz yang lain, dalilnya apa, dalilnya ini. Kita bedakan nih. Ini ustadznya berdalil dengan Quran Sunnah. Sedangkan yang tadi dia hanya dengan logika. Nah ini kita ambilnya di mana? Ngambilnya berarti ustadz yang berdalil dengan dalil syar'i. Cukup ya, insya Allah itu mudah bisa kita lakukan. Cukup ditanya dalilnya apa Ustadz, ya. Kemudian kita bandingkan dalilnya, ya pasti itu akan nanti ketemu nanti perbedaannya itu dari mana seginya. Nah. Ustaz, apa nih ada pertanyaan lagi dari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Bima mau bertanya yang tadi yang masalah manhaj dan mazhab. Artinya ketika bicara manhaj, para ulama, para keempat imam mazhab ini sepakat ya bahwa karena itu sudah ada legalitas dari nubuat Nabi tadi berdasarkan hadis khairukum itu ya, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia itu setelahku itu adalah sahabat dan generasi berikutnya ya. Kalau bicara mazhab,
artinya kan itu ikhtilaf, ada perbedaan ikhtilaf, itu ada perbedaan pendapat mana yang lebih rojih yang dipakai. Tetapi ketika manhaj itu tetap karena itu ada legalitas dari hadis Nabi tadi, kita menyatakan bahwa sepakat bahwa mereka satu manhaj gitu. Karena begini, ketika sudah ada perbedaan mazhab, itu kadang-kadang disitulah terjadi perpecahan tentang terkait dengan akidah. Itu Ustadz ya. Saya pengen lebih menanyakan ke hal yang seperti itu. Gimana Ustadz, artinya ketika bicara mazhab, kadang-kadang kami sebagai umat muslim ketika sudah ini mazhab Syafi'i yang tadi sudah jelaskan, ini Hambali, ini Hanafi, itu berpengaruh kepada akidahnya gitu. Padahal tadi kan sudah jelas dikatakan oleh Ustadz Bima bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah dinubuatkan oleh Rasul, artinya sudah dapat legalitas ya dari Rasulullah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang manhajnya sama. Itu ya Ustaz. Oke, sekarang gini ya. Bismillah, kita sudah harus bisa membedakan mana yang Imam Syafi'i, mana yang pendapat Syafi'iyah. Mana pendapatnya Imam Malik dan mana pendapat Malikiyah, ya. Mana pendapatnya Imam Ahmad, mana pendapatnya Hanabilah, ya. Mana pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan pendapatnya Hanafiyah. Apa perbedaan dari itu semua? Imam Syafi'i, sosok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak ada keraguan sama sekali dalam akidah. Bab akidah tidak ada keraguan sama sekali. Masalah istiwanya Allah di atas arsy, ya. Imam Malik pun seperti itu, ya. Masalah akidah, masalah tauhid itu tidak ada perselisihan. Cuma masalahnya, ya, ada beberapa ya para ulama yang memakmurkan mazhab-mazhab tertentu dan mereka berlandaskan akidah Asy'ariyah. Karena memang akidah Asy'ariyah itu di zaman ya 400, 500, 600, 700 Hijriah itu benar-benar menjadi pemahaman yang benar-benar tersebar. Ya, sehingga memang itulah yang digaungkan dan diperangi oleh Imam Ibnu Taimiyah, misalnya Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam kitab-kitab mereka, mu'allafat mereka. Karena pemahaman Asy'ariyah itu benar-benar ya merajalela lah ketika itu, di zaman itu. Dan itu mengakibatkan apa? Banyak sekali ulama-ulama yang berpahaman Asy'ariyah. Dan mereka ketika menyebarkan mazhab para a'immah itu juga ya memiliki mazhab yang pada hakikatnya menyelisihi keyakinan imam mereka. Seperti orang-orang atau para ulama Syafi'iyah yang berakidah Asy'ariyah. Itu ketika dibandingkan dengan mazhabnya Imam Syafi'i dalam bab masalah asma wa sifat itu berbeda. Mereka bukan mengikuti Imam Syafi'i dalam hal itu, tapi mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Yang dimana Imam Abul Hasan al-Asy'ari pun di akhir wafatnya rujuk dari pemahamannya dan lebih kepada pemahaman salaf. Itu ya. Nah, kita harus membedakan nih mana ulama Syafi'iyah dengan mana pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Ketika ada pendapat Imam Syafi'i ya, yang kemudian itu ranahnya adalah ranah fikih. Misalnya Imam Syafi'i kunut subuh. Ya, karena melihat hadis-hadis kunut subuh itu adalah hadis-hadis yang sahih. Dan Imam Syafi'i punya pandangan tersendiri tentang kaifiyatul istidlal ketika pandang dalil-dalil tentang kunut. Baik, ketika ada orang yang mengamalkan seperti itu dan berhujahkan dengan pendapat Imam Syafi'i, tidak serta-merta kita melihat orang ini berkeyakinan yang berbeda dengan kita dalam permasalahan akidah. Ada juga ya seperti misalnya gini. Kita pergi ke Yaman. Orang-orang Yaman itu mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada orang-orang yang mereka bermanhaj salaf. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i ada.
Ya, tidak mesti orang yang bermadhab Imam Syafi'i kemudian secara otomatis berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Ya, itu tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Begitu juga di Mesir. Di Mesir kita lihat madhabnya adalah madhab Syafi'iyah. Begitu juga misalnya di Somal. Somal itu madhabnya Syafi'iyah juga. Ya. Kemudian Ethiopia misalnya madhabnya Syafi'iyah juga. Gitu ya. Kita ketika melihat hal-hal seperti itu harus kita bedakan. Ini mana nih pendapat Imam Syafi'i dengan pendapatnya Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah. Yang mana para ulama Syafi'iyah itu ada yang bermanhaj salaf, ada juga yang bermadhab Asy'ariyah. Nah, ketika kita bisa membedakan hal tersebut, maka jelas bagi kita bisa membedakan, oh ini pendapatnya Imam Syafi'i berarti ranahnya ijtihad. Oh ini pendapatnya para ulama Syafi'iyah berarti ini pendapat yang tidak dapat kita terima. Kalau berbicara masalah apa? Masalah akidah. Tapi kalau masalah akidah dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, itu tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khairan kasihan Ustaz penjelasannya. Amin. Barakallahu fiikum ilmu Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu ta'ala. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Tafadhali. Mungkin sudah cukup kali, udah jam 14.44 nih. Udah cukup ya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan lagi, insya Allah pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan kembali pada saat sesi tanya jawab. Baik. Sebelum kajian diakhiri, semoga kajian kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas keuangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik.